Anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita masih PJJ karena besok kita akan ujian. Nah, sebelum kita mau bahas-bahas soal kisi-kisi, kita mau devotion pagi dulu. Ambil sikap berdoa, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan masih boleh berikan kami kesempatan untuk menjalankan hari ini. Bahkan Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kami dari sebulan yang lalu hingga pada bulan yang awal ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan devotion pagi. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang akan kami dengarkan melalui guru-guru kami, firman Tuhan dapat kami dengar, dapat kami simpan di hati kami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong bantu anak-anak kami karena besok mereka akan ujian semester. Kami percaya mereka boleh menjawabnya seturut dan kehendak Tuhan. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini siapa yang masih ingat tema kita dalam minggu ini? Ya, tema kita dalam minggu ini Yesus membantu kita. Nah, untuk ayat hafalannya mungkin anak-anak juga sudah hafal. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 121 pasal 7a. Nah, anak-anak boleh buka Alkitabnya, Mazmur pasal 121 ayat 7a. Ibu akan bacakan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Nah, untuk hari ini devotionnya adalah cerita firman Tuhan. Iya, karena tema kita minggu ini Tuhan membantu atau Tuhan melindungi kita. Nah, judul cerita firman Tuhan hari ini juga Yesus melindungi kita. Mungkin cerita ini juga anak-anak sudah pernah dengar. Nah, cerita firman Tuhan hari ini bercerita tentang suatu malam, suatu ketika Yesus dan teman-temannya mau menyeberangi sebuah danau. Nah, mereka menaiki sebuah perahu di laut yang besar. Nah, tahu kan anak-anak kalau di laut yang besar itu ada ombak, pasti ada angin. Nah, ketika mereka menyeberangi danau itu, awalnya danau itu sangat tenang, sangat damai, dan perahu-perahu lain juga sangat tenang berlayar. Tetapi karena danau itu damai, tenang, Tuhan Yesus lelah. Terus Tuhan Yesus mau tidur. Nah, ketika perahu itu berlayar, Tuhan Yesus tidur di belakang perahu itu. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus tidur, tiba-tiba datanglah angin sangat kencang dan ombak di air itu, yang menyebabkan perahu itu bergoyang-goyang karena kencangnya angin itu, dan air masuk ke dalam perahu itu. Nah, ketika perahu itu dipenuhi oleh air, Tuhan Yesus masih tetap tidur, yang menyebabkan teman-temannya dan bahkan murid-muridnya heran. Kenapa Tuhan Yesus masih bisa tidur di saat perahu itu sudah terisi air? Nah, sedangkan murid-muridnya sudah ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena ketika air itu akan penuh, perahu itu akan tenggelam dan mereka tidak akan selamat. Tetapi karena adanya Tuhan Yesus dibanguni oleh murid-muridnya. Dan setelah Tuhan Yesus bangun, terus Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu takut?" katanya. "Kenapa kamu tidak percaya?" kata Tuhan Yesus kepada mereka. Dan setelah Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus mengarahkan tangannya ke arah langit. Lalu Tuhan Yesus bilang kayak gini, "Tenanglah dan diamlah." Seketika air itu dan angin itu tenang. Tidak lagi angin itu kencang, tidak lagi ombak itu sangat kencang yang mengakibatkan air masuk serta perahunya bergoyang-goyang. Nah, dari cerita firman Tuhan ini kita mau lihat kenapa kita sebagai manusia, jangankan kita, anak-anak semua kenapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya
Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus mampu menyelesaikan semuanya. Contohnya, ketika anak-anak tidak mampu menjawab soal-soal, misalnya PR. Nah, padahal itu mampu kalian jawab mudah. Nah, ketika kalian tidak bisa menjawab, kalian hanya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong bantu saya untuk menjawab soal-soal ini. Tolong ingatkan saya akan pelajaran saya. Dan ketika kalian percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus, kalian juga akan bisa menjawabnya. Sama seperti murid-muridnya. Hal yang pertama itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, semoga cerita firman Tuhan hari ini anak-anak boleh mengerti dan boleh memahaminya. Dan ibu berharap besok ujian pertama kalian mampu menjawabnya. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, tetap kalian jaga kesehatan supaya besok ujiannya tidak terhalang. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan melalui video yang diberikan guru kami kepada kami. Tuhan, kami percaya, ketika kami percaya dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, kekhawatiran kami tidak ada apa-apanya. Bersama Tuhan kami mampu melewatinya. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan segala pergumulan kami, segala ketakutan kami. Berkati anak-anak kami yang akan ujian besok. Terima kasih untuk berkat-Mu itu Tuhan, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye anak-anak, shalom, God bless you.